Assalamualaikum. Kita insya Allah sebentar lagi akan bersama dengan Syekh Hasim di gedung 165. Alhamdulillah sehat. Sendirian? Ada sama istri sama adik. Siap. Radio Ustaz malam ini. Enggak lah, saya cuma 5 doang, 5 menit. Ayo, bener Ustaz? Iya. Ya pulang nih kita kalau cuma 5 Saya menit. ngomong, please welcome. Lah, Mas Agus. Salah. Anda potong barisan langsung. Urusan, Bang. Udah basket sama dia. لو ما تجي أنا أجيك وينك عسى ما شهر رايب ولا لك أي أثر وينك شهر رايب ولا لك أي أثر يا مرحبا Alhamdulillah. Kawakumullah, ayyadakumullah, wa nasarakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Temannya Mas Rumo waktu itu kita di Trepes ketemu. Oh iya. Sehat, Insya Allah. Cari putar-putar. Bawa anak-anak. Lumayan 7. Gombolnya banyak. 8 kan OTW ya? OTW 8. OTW 8. Habib sehat? Alhamdulillah. Ya Allah, senang banget melihat Munir. Adem melihat antum. Biasa. Ustaz Misbah. Munir Misbah Munir. Datang dari mana, Habib? Dari Bogor langsung ke sini, gitu. Sini, sayang. Ini anak saya nomor 4, saya. Salam itu sama Ustaz Israfil. Ini Ustaz Akbar. Ustaz Sobri, Habib. Cium tangan. Dari ikut ya? Apa? Iya. Siapa namanya? Yang ini Ja'far, yang adiknya Basam di luar sih. Dulu kecil. Ya, sama Jafar? Iya. Di rumah Abah. Oh, Ustaz. Enggak, boleh. Saya ketemu di rumah dulu juga. Iya. Salim sama Ustaz. Sama Ustaz Sobri. Sini, nak. Cium, nak. Tapi ada di sana jajanan. Iya. Boleh nggak jajanan di sini? Iya, nanti di sana. Basam dari itunya di mana? Topinya. Lucu. Saya juga ini. Topinya orang tua gitu. لا ينشغل بالك علي أنا على ما أنت تحب تعبت هالفترة شوي. Takbir. Kaget saya. Saya tidak usah ditepuk tangan. Kalau ditepuk tangan saya berasa burung merpati. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh saudara-saudaraku, my brother and my sister, yang semoga Allah lapangkan kehidupan kita, semoga Allah berkahi kehidupan kita, dan semoga Allah selalu tuntun kita berjalan di atas kebenaran, konsisten di atas kebenaran, dan diwafatkan di atas kebenaran. Banyak orang yang mengambil jalan kebenaran, tapi dia merasa letih, dia berbelok arah. Banyak orang yang menjalani jalan kebenaran, tetapi belum tentu konsisten, dia dimatikan di atas kebenaran. Yang kita minta, supaya kita menjadi penuntut ilmu, diberikan oleh Allah petunjuk kebenaran, konsistensi di atas kebenaran. Kalaupun lelah, istirahat sejenak. Kalau bosan, kita mencari suasana untuk menyegarkan kembali. Tapi tujuan kita tetap satu, semoga kita di atas kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan diwafatkan di atas kebenaran. Amin, itulah yang menjadi harapan kita. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, karena sesungguhnya kesyukuran itu merupakan salah satu tanda hati yang dipilih oleh Allah. Sangat indah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah kalau memilih hati manusia di dalam kebaikan, Allah pilih hatinya supaya dia menjadi hati yang sensitif terhadap sebuah kesyukuran yang dia berikan kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita faham, orang yang beriman itu bukan hanya dikenal di dalam sholat. Orang yang beriman itu bukan hanya dikenal ketika mereka lama di dalam sujudnya, tetapi orang yang beriman itu adalah mereka yang gampang dan tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga pakaian yang kita kenakan, sepatu dan sandal yang kita kenakan, jilbab yang kita kenakan, bukan menjadikan kita ujub, tetapi justru menjadikan kita merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Amin, insya Allah. Kita tentunya faham, sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia. Allah ciptakan manusia itu syu'uba wa qabaila. Allah menciptakan manusia itu bergolong-golongan, dan Allah menciptakan manusia itu beragam. Allah tidak menciptakan manusia dalam satu jenis, tapi kita mendapatkan betapa besarnya Allah dengan kemahakuasaan yang Allah miliki. Allah ciptakan manusia itu beragam. Ada yang diciptakan putih, ada yang diciptakan coklat, sebagaimana setiap manusia memiliki latar belakang berbeda-beda dan beragam antara satu dengan yang lainnya. Latar belakang pendidikan kita tidak sama, latar belakang keluarga kita pun tidak sama, dan begitulah cara Allah ketika menentukan di dalam penciptaan kepada manusia. Setelah kita paham, Allah itu ternyata menciptakan manusia itu beragam, maka konsekuensi yang paling dekat ketika Allah menciptakan manusia itu beragam adalah bagaimana manusia itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda di dalam menerima setiap kebenaran. Kita tidak bisa paksakan frekuensi antara kita dengan orang lain itu sama di dalam menerima kebenaran, karena dipengaruhi dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pendekatan orang tua yang berbeda, dan pendidikan yang berbeda, yang menjadikan kita memiliki frekuensi yang berbeda-beda di dalam menerima kebenaran. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang itu memiliki satu frekuensi menerima kebenaran. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama cara penerimaan kebenaran sebagaimana kita, karena kita tidak bisa mengukur sepatu orang dengan ukuran sepatu kita. Disitulah kita mengerti, itulah konsekuensi ketika Allah menciptakan manusia itu beragam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya manusia itu beragam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka akhirnya manusia ketika merespon kebenaran itu berbagai macam sikap dan kondisi. Ada yang ketika menerima kebenaran itu kondisinya itu serius. Ada yang menerima kebenaran itu dengan cara yang santai, akhirnya sampai kebenaran kepada dia. Ada orang yang metodenya serius, tidak bisa dipaksa untuk bercanda. Ada yang mereka frekuensinya itu adalah bercanda, tidak bisa dipaksa untuk serius supaya dia paham kebenaran. Karena apa? Jangan memaksa frekuensinya, tapi yang harus dilakukan adalah memperbanyak transmisi supaya kebenaran itu bisa diterima setiap orang dengan berbagai macam frekuensinya. Disinilah kita paham, dakwah itu seni tingkat tinggi untuk mengetuk pintu hati manusia. Dan kita dituntut bagaimana kita harus paham, dakwah itu harus diisi oleh para dai yang tidak dai itu satu style, tapi bagaimana dai itu memiliki beragam style di dalam menyampaikan kebenaran.
Ini yang kita harus paham. Kalau kita membuka lembaran sejarah, kita akan menjumpai ternyata para ulama ketika mereka menyampaikan kebenaran itu tidak selamanya serius terus. Banyak di antara para ulama ketika mereka menyampaikan kebenaran, membantah kebatilan, cara yang mereka pakai itu cara yang simpel, sederhana, terkadang penuh dengan bercanda, tapi nyampe kepada kebenaran bagi sebagian orang. Mari kita membuka contoh-contoh nyata bagaimana ada ulama-ulama yang mereka itu santai ketika menjelaskan kebenaran. Walaupun mereka memiliki tampang yang sangat serius. Ada orang yang tampangnya serius, menyampaikannya bercanda. Ada yang tampangnya bercanda tetapi menyampaikannya serius. Kita melihat salah satunya. Ada seorang ulama yang bernama Imam Asy-Sya'bi. Tahu Imam Asy-Sya'bi? Insya Allah tidak tahu. Imam Asy-Sya'bi ini ulama besar. Sampai Imam Az-Zuhri itu mengatakan ulama tabi'in itu yang paling terkenal ada 4. Imam Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib, dan Makhul. Salah satunya itu adalah Imam Asy-Sya'bi. Hafal ratusan ribu hadis. Hafal ratusan ribu hadis yang tidak pernah beliau catat di dalam kertas. Kalau kita kan menghafalkan satu hadis, innamal a'malu binniyat. Insya Allah yang jujur adalah orang yang hafal satu hadis itu. Imam Asy-Sya'bi hafal ratusan hadis, tapi caranya beliau ketika menyampaikan kebenaran, ketika saya membedah, menyelami kehidupan Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, ternyata Imam Asy-Sya'bi itu gayanya juga nyantai. Salah satunya, beliau pernah menyampaikan tentang masalah iman kepada perkara gaib. Ceritalah tentang Allah, cerita tentang Rasul, cerita tentang malaikat, cerita tentang iblis, cerita tentang setan. Ceritalah beliau tentang masalah hakikatu setan, hakikat iblis. Maka beliau mengatakan tentang satu fakta sunnah, iblis itu menikah dan iblis itu memiliki keturunan. Mungkin sebagian dari kita baru tahu, oh ternyata nikah. Ketika beliau menyampaikan bahwasanya iblis itu menikah, ada salah satu muridnya serius bertanya. Dan tidak bermaksud untuk bermain-main. Bukan bermaksud menjatuhkan Imam Asy-Sya'bi. Dia tanya serius. Man zaujatu iblis ya syekhona. Maaf, tadi syekh itu menyampaikan iblis itu menikah. Tolong dong terangkan siapa nama istrinya iblis. Pertanyaan itu serius. Tidak disampaikan dalam bentuk ketawa, tidak cengenges-cengengesan, tapi betul-betul serius. Sebagaimana kehidupan para ulama terdahulu kalau mereka itu belajar. Perhatikan jawaban dari Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Dia tersenyum sama yang nanya. Maaf ya, saya tidak tahu nama istrinya iblis. Karena ketika dia nikah saya tidak diundang. Maka ternyata jawaban itu ngena sama orang yang bertanya. Akhirnya kemudian disitulah akhirnya nanti kalau ditarik keluarlah satu kaidah. Apa itu? Ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Apa itu? Tidak setiap ilmu itu bermanfaat dan tidak setiap ilmu kalau kita bodoh itu kita tidak menjadi bahaya. Contoh, kita nanya pohon khuldi, kita nggak usah nanya warnanya apa, tingginya seberapa. Kalau dijual kira-kira hari ini namanya apa? Tidak ada. Kalaupun kita tahu tidak terlalu penting untuk kita, kalaupun kita bodoh terhadap itu pun tidak bahaya. Tapi di situ kita akhirnya dapat Imam Asy-Sya'bi itu jawabnya santai. Dan beliau tidak menjawab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak menjawab qala Rasulullah. Padahal beliau hafal ribuan hadis. Mungkin kalau kita yang ditanya kita mengatakan qala Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jawabannya enggak nyambung sama pertanyaan. Tapi disitulah kita akhirnya mendapati itu gaya. Dan para ulama itu mereka ngerti bagaimana cara mereka untuk menjelaskan kebenaran. Ada yang serius, ada yang terkadang dengan gaya yang santai. Dan justru gaya yang santai itu nyampe kepada hati dengan frekuensi tertentu. Frekuensi kita tidak sama. Yang salah adalah kalau kita memaksakan sepatu kita ukurannya sama dengan ukuran sepatu orang. Oke, kamu serius. Tapi kalau ada saudaramu yang dia ingin santai karena beban masalahnya sudah banyak, pinjolnya dia terjebak dan tadi sudah disebutkan di sini pinjolnya, dia akhirnya memiliki banyak masalah. Kadang-kadang dengan bercanda itu justru nyampe kepada beliau. Itu pula yang diambil satu ulama besar yang namanya Al-Baqilani. Saya nggak usah nanya lagi tahu atau tidak Al-Baqilani. Pasti juga nggak ngerti karena dia tidak lebih masyhur dari Imam Asy-Sya'bi.
Al-Baqillani itu ulama besar. Ulama ini pernah diundang sama Raja Romawi. Dan Raja Romawi ketika mengundang dia itu tidak main-main. Niatnya untuk mematahkan hujahnya Islam. Sebelum mengundang Al-Baqillani datang ke istananya yang begitu besar, dia sudah mempersiapkan dua. Satu, pastor-pastornya yang dia persiapkan untuk debat antara Nasrani dan Islam. Dia persiapkan pastor-pastornya itu yang terbaik, paling pintar, paling cerdas di antara pastor yang dia miliki pada kerajaan Romawi. Yang kedua, Raja Romawi ini tahu Al-Baqillani ini orangnya betul-betul merasa izahnya itu kuat, pride-nya itu gede. Tetapi Raja Romawi ini tidak kalah cerdik. Dia ingin supaya Al-Baqillani datang ke kerajaannya sembari dia merunduk sebagaimana seluruh bawahannya itu merunduk ketika ketemu dengan Raja Romawi ini. Sang raja ngomong, bangunkan sebuah pintu kecil di depan singgasanaku, supaya nanti ketika dia datang dia merunduk, supaya sebelum dia ketemu dengan pastor-pastor yang aku pilih sebelum berdebat. Masya Allah. Maka akhirnya Baqillani itu datang. Ketika Baqillani itu datang menyambut undangan dari sang Raja Romawi, dia mendapati, loh ini ada pintu kecil. Kalau saya lewat di sini, saya merunduk. Dan saya tidak mau merunduk kepada makhluk. Gimana ya caranya? Allah kasih saya ilham ya Allah. Allah lalu memberikan ilham kepada Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Kamu berbalik arah. Dia berbalik arah begini. Lalu dia mundur pelan-pelan gitu. Masuk itu. Sang raja mau marah, dia yang pasang pintu. Sang raja mau murka, itu tamu undangan. Terdiamlah sang raja. Pinter ini. Alhamdulillah yang diundang Al-Baqillani. Kalau saya, bingung saya. Setelah itu, tidak selesai. Lalu Al-Baqillani setelah itu maju. Pastor-pastor sudah dipilih ada 10 orang. Dan mereka betul-betul pride. Dan siap untuk berdebat dengan Al-Baqillani. Perhatikan caranya Al-Baqillani untuk menyambut seruan debat. Sebelum dimulai, Al-Baqillani mengatakan, selamat siang. Selamat siang para pastor dan raja. Bagaimana kondisi istri-istri kalian dan anak-anak kalian? Baik-baik saja mereka? Pastor itu terdiam. Karena pastor tidak memiliki istri dan anak. Sang raja marah. Karena pastornya tidak bisa ngomong kan. Sang raja yang mewakili. Al-Baqillani, kamu itu utusan kaum muslimin. Kok kamu datang ke tempat kita? Lalu kemudian kamu nanya sama pastor, istri mereka kabarnya bagaimana dan anak mereka kabarnya bagaimana. Emang kamu nggak ngerti? Pastor itu tidak nikah dan tidak punya keturunan. Ditanya sama Al-Baqillani, kenapa? Karena kami mensucikan para pastor. Kena sama Al-Baqillani. Loh kalau begitu, kenapa kalian sucikan manusia tapi kalian tidak sucikan Allah dengan mengatakan Allah punya anak? Dan punya ibu. Pastornya terdiam, tergetar hati mereka. Sang raja bingung. Kita salah mengadakan event ini. Akhirnya kemudian pulang. Itu yang pingin kita paham. Ternyata menyampaikan kebenaran itu tidak melulu harus serius. Ada teman saya serius Ustaz. Yo tidak apa-apa. Tapi jangan paksa orang yang tidak serius dan kamu katakan dengan vonis-vonis yang berat. Karena memang orang itu kan beda-beda. Dan tugas kita tidak menyamakan. Itulah seninya para ulama ketika para ulama itu mereka membagi peran. Itu pula yang diambil dan dilakukan oleh Syekh Albani. Syekh Nasruddin Albani itu pernah beliau akan berhadapan dan berdebat dengan tukang dukun. Lalu ketika dia sudah mempersiapkan waktunya, Imam Albani ulama besar itu nyantai jalannya ketemu dengan dukun. Dukun ngomong basa-basi. Syekh, gimana kabarmu? Baik-baik saja? Langsung Syekh Albani ngomong kepada seluruh tamu undangan. Lihat, dukun aja nggak tahu kabar saya. Gimana mau tahu kabar tentang masa depan? Ini jelas bodoh. Kabarku aja nggak tahu sampai dia tanya. Allah aja nggak pernah tanya kabar saya kok. Lalu dukunnya terdiam. Semua yang melihat kejadian itu langsung mereka mendapati kebenaran. Inilah yang menjadikan kita paham.
Memang kebenaran itu ada yang disampaikan dengan cara yang simpel. Sebagaimana saya pernah membaca kisahnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i, beliau itu pernah didatangi Imam Muzani. Saya nggak akan tanya kalian kenal atau enggak, saya sudah kapok. Imam Muzani itu sebelum jadi ulama madhab Syafi'i, Imam Muzani itu orang rasionalitis. Dia itu logistik, semuanya harus dipikir. Kok logistik sih? Logik dia. Memang sengaja. Kan cara menjelaskan kebenaran tidak perlu serius. Maka orangnya rasional. Maka dia datang kepada Imam Syafi'i lalu berkata, Imam Syafi'i, saya ingin tanya, saya itu kalau dapetin ayat kok tidak sesuai dengan akal, saya tolak. Kenapa? Harus saya pahami dulu dengan logika saya, baru saya terima. Imam Syafi'i agak marah sih, tapi dia jawab tegas, tidak menyampaikan. Sini, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat ini, Rasulullah bersabda dalam ini. Enggak. Imam Syafi'i berkata, sini kamu bisa ngelihat bintang di waktu malam? Bisa. Jumlah bintang di waktu malam berapa? Yo saya tidak bisa ngitung. Kamu kalau nggak ngerti jumlahnya bintang, saya tanya lagi, bintang itu terbuat dari apa? Mana saya tahu? Kata Muzani, perhatikan. Imam Syafi'i setelah itu agak naik suaranya, intonasinya. Akal, sekecil akalmu, menghitung bintang aja kamu tidak mampu, mengetahui bintang terbuat dari apa aja tidak ngerti, belum saya tanyakan yang lain, itu kamu tidak paham. Lu dengan akal secuil itu, kamu memaksakan setiap perkataan Allah itu harus masuk akal untuk dirimu. Lu akalmu itu seberapa? Ngaca. Nah, ngaca ini tambahan dari saya. Ngaca lah. Jangan kemudian kamu kayak semacam itu. Loh, gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i dengan perkataan supaya dia tuh melihat akalnya itu seberapa. Karena kamu tidak bisa memaksakan ilmunya Allah yang tiada batas. Lalu ada manusia gara-gara S2, S3 lalu dia berkata, semuanya itu harus masuk akal bagi saya. Kalau nggak masuk akal saya tolak ayatnya. Alah, kayak sombong banget. Wong kita ngomong sama manusia aja kalau nggak bidangnya aja sering nggak paham kok. Loh, gara-gara diberitahu semacam itu tidak perlu daurah 3 hari. Tidak perlu training, tidak perlu kajian malam habis Isya bersama dengan Syekh. Ini saya di mana ya tadi ya? Jatuh ya. Maka ketika pada saat itu Imam Muzani dalam kondisi yang semacam itu, Imam Muzani itu langsung tersadar gara-gara dibentak. Lalu akhirnya beliau tersadar. Lalu akhirnya ngikutin Imam Syafi'i, belajar kepada Imam Syafi'i, jadi ulama besar Pak. Dan salah satu kalau kita ngerti dan belajar madhabnya Syafi'i, kira-kira belajar atau enggak? Enggak usah dijawab. Saya takut kecewa. Kalau kita belajar madhabnya Imam Syafi'i, taksilnya kita akan tahu. Salah satu ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i itu Imam Muzani rahimahullah ta'ala. Dan dia menjadi ulama gara-gara dibentak, dijelaskan dengan singkat analoginya. Masya Allah ya, kalau kita dibentak Ustadz, kita tanya, Ustadz nanti malam lewat mana? Itulah caranya. Makanya disinilah kita akhirnya paham. Makanya terkadang kebenaran itu memerlukan komunikasi yang unik. Saya tidak menyampaikan pada kesempatan kali ini lifestyle-nya seorang muslim. Nanti biarlah Syekh aja yang menyampaikan. Materi saya cuma 30 menit. Saya cuma menyampaikan bahwasanya Syekh Asim Al-Hakim, beliau itu mengambil peran itu. Dan itulah indahnya dakwah, berbagi tempat. Karena tidak setiap kebenaran itu harus lewat lisan saya. Dan tidak setiap orang itu harus paham lewat kajian saya. Kok sombong banget saya. Setiap orang itu harus ngaji sama saya, harus paham sama saya. Ya enggak gitu. Makanya akhirnya kita belajar pada kesempatan malam kali ini. Ini kan kalian datang bukan karena saya kan, karena Syekh Asim kan. Udahlah jujur aja sama saya. Kita datang karena kita akan belajar kepada Syekh Asim. Apa yang kita pelajari? Cara beliau mentreat anak muda. Gimana beliau ketika menyampaikan kebenaran dengan bahasa-bahasa yang ringan, tetapi ngena, justru bisa memberikan pintu hidayah. Yang mana kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, mungkin yang nanya tidak paham dengan jawaban saya.
Tapi ketika itu diambil oleh Syekh Asim dengan bahasa Inggrisnya, alhamdulillah bukan dengan bahasa Indonesia, maka justru akhirnya menjadi tepat sasaran dan akhirnya banyak orang yang mendapatkan kesadaran. Contoh, ditanya, saya translate ya pakai bahasa Indonesia, khawatir antum tidak paham. Jadi ada yang nanya, Syekh saya ini lagi ujian, boleh nggak saya itu tidak usah puasa karena menghadapi ujian? Jawabnya saya itu ya nyantai aja. Padahal jenggotnya panjang, tampangnya serius. Banyak orang serius tapi ketika menyampaikan bercanda. Banyak orang yang tampangnya bercanda, serius banget menyampaikan sesuatu. Maka beliau menjawab, ya sudah, kalau memang mau masuk surga silahkan. Singkat padat, sudah. Di ujung telepon yang tanya terdiam. Memang ada yang semacam itu. Itulah hasanah dakwah. Jadi kita ini senang sekali. Bahwasanya kesempatan kita pada malam ini kita belajar salah satu metode dakwah yang mungkin hari ini belum banyak orang datang dan mengisi ruang itu. Ruang kosongnya itu diisi oleh seorang syekh, namanya Syekh loh. Beliau berumur 60 tahun. Beliau belajar secara disiplin dalam marhalah ilmiah dan dirasahnya itu di Saudi. Lalu menyelesaikan pendidikannya. Serius beliau. Tapi beliau punya metode yang luar biasa. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Kita melihat bagaimana seorang Syekh Asim itu memberikan jawaban-jawaban menyegarkan. Bukan berarti kita sukanya bercanda, ngaji kok bercanda. Loh, bukannya bercanda kalau tidak menentang syariat itu tidak salah. Bukankah Nabi tidak pernah mengatakan haram kepada para sahabat yang bercanda? Selama ada aturannya. Ada aturannya. Ya kalau kemudian bercanda sudah tidak pakai aturan, nah itu baru tidak boleh. Apapun pasti pakai peraturan. Mau di bandara aja bercanda mengatakan kata bom jadi tangkap kok. Tetap bercanda ada aturannya. Supaya kita paham. Itulah yang menjadikan kita ngerti. Makanya Rasulullah memberikan contoh. Ini saya tutup. Tinggal 2 menit lagi. Rasulullah itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Didatangin seorang pemuda dalam satu riwayat Imam Ahmad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dan li bizina. Saya masuk Islam, tapi satu, saya diizinkan zina. Karena perkara yang paling aku senangi itu adalah berzina. Rasulullah tidak menyampaikan surat An-Nur yang panjang dibacakan dan diruqyah pemuda itu. Pemuda itu, wah ini pemuda harus diruqyah. Padahal para sahabat saat itu tuh sudah mengambil sikap kuda-kuda untuk memukuli pemuda tersebut. Gimana nggak mau dipukuli? Dia mau masuk Islam tapi diizinkan punya privilege zina. Tapi Nabi cara jawabnya itu luwes sekali. Apakah kamu punya ibu? Punya. Punya anak perempuan? Punya. Punya saudari perempuan? Punya. Kalau ibumu, saudari perempuanmu, anak perempuanmu dizinai orang gimana? Saya tidak rela ya Rasulullah. Nabi lalu membalik singkat sederhana. Sebagaimana kamu tidak rela, orang lain pun tidak akan ada satupun yang rela kalau orang yang mereka cintai kamu zinai. Pemuda itu akhirnya bertaubat, bersyahadat. Dan beliau mengeluarkan sebuah statement. Sebelum aku ketemu Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku cintai kecuali zina. Tapi setelah aku ketemu Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku benci sepanjang sisa hidupku kecuali adalah aku membenci perzinahan. Simpel, ringkas. Disampaikan oleh Nabi dengan cara yang luas. Padahal para sahabat sudah memegang tangannya untuk dipukulkan kepada pemuda ini. Dan Nabi menenangkan para sahabat. Akhirnya sahabat itu termasuk salah satu yang membela Islam. Itulah dakwah, seni berbagi tempat. Itulah yang menjadikan saya, namanya juga pemain pembuka. Saya menyampaikan Syekh Asim itu luar biasa. Beliau memiliki kelebihan dan keistimewaan yang tidak saya miliki. Sederhana, cara menjawabnya tegas, dan itu justru nyampe kebenaran kepada hati. Mari kita perbaiki cara kita melihat orang dan cara kita melihat metode. Jangan pernah ngukur sepatu orang dengan ukuran kaki kita. Tidak ketemu. Kita berbagi. Disitulah indahnya kita saling melengkapi. Semoga kehadiran para pemuda di sini, karena tadi saya lihat ini rata-rata pemuda, kecuali saya ya yang bukan pemuda. Ini semoga akan mendapatkan pencerahan dari Syekh Asim.
Makanya saya tutup dengan sebuah quote tentang pemuda. Pemuda yang berkah itu simpel. Mana tadi udah nggak ada. Ini namanya bercanda sama saya. Pemuda yang berkah itu simpel. Yaitu adalah yang bertambah belum tentu bertumbuh. Lalu ada perkataan dari Syekh Utsaimin. Yang bertumbuh bagi seorang pemuda itu adalah ketika kematangan jiwanya melebihi umurnya. Umurnya 15 tahun, psikologinya 30 tahun. Makanya maaf ya, Ibnu Abbas menemani Rasulullah sampai hafal ribuan hadis. Ketika usianya Ibnu Abbas belum mencapai 13 tahun. Beliau lahir 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Muda. Tapi walaupun umurnya di bawah 13 tahun, kematangan berpikirnya itu kayak 30 tahun. Muawad bin Afra yang membunuh Abu Jahal 15 tahun. Tapi kematangan fisiknya, kematangan berpikirnya kayak 25 tahun. Sa'ad bin Mu'ad. Mu'ad bin Jabal itu anak muda. Memang muda umurnya. Tapi mereka melebihi pikiran dan kematangan fisik, kematangan psikisnya itu melebihi umurnya. Dan itulah yang disebut dengan pemuda berkah. Hari ini, ironisnya, sembari kita berdoa, kita menjumpai pemuda hari ini justru berbeda. Umurnya 30, psikologinya 15 tahun. Umurnya 35, psikologinya 18 tahun. Akhirnya umur 30, belum siap menikah. Umur 25, belum siap mengambil komitmen. Dan itulah hilangnya keberkahan. Semoga dengan adanya Syekh Azim yang hadir, memberikan penerangan. Akhirnya kita tahu petunjuk. Dan akhirnya kita bisa menjadikan bagaimana pemuda bukan hanya bertambah umur, tapi saatnya bertambah. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Senang sekali saya berjumpa dengan seluruh yang hadir. Ini adalah frekuensi santai ingin belajar Islam. Dan kita walaupun santai tidak menafikan, kita tetap mengagungkan setiap syiar dari kalimat Allah dan kalimat Rasul. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Karena namanya juga muqaddimah. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita di dalam kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang senyawa, seilmu, sesurga dalam kehidupan kelak di akhirat. Itu tagline-nya Syamila. Semoga Allah memberkahi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata bercanda yang melebihi batas. Saya memohon diberikan keridhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take you to places you never know, so we leave it all in his hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete, but that all changed when I met you to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the